Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hayam Wuruk ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Singosari. Oke, yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Singosari. Sejarah singkat Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan di Jawa yang letak kerajaannya ada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singosari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Berdirinya Kerajaan Singosari ini adalah berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwat Bupati. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharajiraja Kertanegara Wikrama Darmo Tugadewa. Oke, yang kedua ada nama-nama raja dan tahunnya. Yang pertama, Ken Arok di tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua, Anusapati di tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga, Tohjoyo tahun 1248 Masehi. Yang keempat, Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Yang kelima, pemerintahan Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Ketiga, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Singosari yang menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit. Prasasti dan candi-candi yang dibuat pada masa Singosari juga turut menceritakan banyak hal tentang kehidupan masyarakatnya. Dalam masa pemerintahan Ken Arok, sebagai raja pertama, Kerajaan Singosari berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Singosari mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Adapun kebijakan yang diciptakan Raja Kertanegara diantaranya mengganti atau memindahkan pejabat yang tidak setia, memberikan penghargaan dan kedudukan terhormat kepada lawan-lawan politiknya. Contohnya, Jayakatwang diangkat menjadi Raja Kediri. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Singasari berawal dari ketika Ken Arok menjadi Akuwu di Tumapel. Berkat usahanya, Ken Arok berhasil menggabungkan daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar ketika ia menjadi Raja Singasari. Ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapat perhatian. Masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kertanegara. Rakyat Kerajaan Singasari hidup dari sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kehidupan kebudayaan. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung. Candi-candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, Arka atau patung peninggalan Kerajaan Singasari antara lain 1. Patung Ken Dedes, 2. Patung Joko Dolog. Berikutnya peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Candi Singasari terletak pada lembah di antara pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna di Desa Renggi, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk menghormati Raja Kertanegara. Candi ini juga sering disebut sebagai Candi Menara dan Candi Cungkup. Candi ini merupakan candi bercorak siwa yang dibangun pada bagian tengah halaman dengan beberapa arka siwa di sekeliling taman tersebut. Diduga kuat bahwa pembangunan Candi Singasari ini tidak pernah selesai dibangun. Pada tahun 1930, pemerintah Belanda sempat melakukan pemugaran pada candi ini. Meski begitu, masih ada beberapa bagian candi yang rusak. 2. Candi Jago. Candi Jago termasuk salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun pada abad ke-13 Masehi dan terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tupang, Kabupaten Malang. Di candi ini terdapat relief Kunjarakarna dan Pancatantra yang tersusun dari batu andesit. Bangunan Candi Jago bagian atas hanya tersisa sebagian saja. Diperkirakan karena pernah tersambar petir, arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Berdasarkan cerita, candi ini merupakan candi yang digunakan Raja Kertanegara untuk beribadah. Yang ketiga, Candi Kidal.
Candi Kidal terletak di Desa Kidalrejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibuat dengan batu adhesit dan berdimensi geometris vertikal. Atap candi terdiri dari 3 tingkat seperti ratna, yang merupakan karakteristik candi Hindu, atau stupa yang merupakan karakteristik candi Buddha. Candi ini dibangun sebagai tanda penghormatan kepada raja kedua kerajaan Singosari yang bernama Anusapati. Ia memerintah Singosari selama 20 tahun sejak tahun 1227 hingga 1248. Anusapati kemudian dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan kerajaan Singosari. Candi Sumbarawa merupakan bangunan candi berbentuk stupa yang terletak di Desa Tojomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini terbuat dari material batu andesit. Dulunya Candi Sumbarawa ini digunakan oleh umat Buddha dan untuk beribadah. Candi Sumbarawa menjadi satu-satunya stupa yang ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Bangunan candi ini terletak ada di dekat telaga air sangat jernih. Banyak orang yang menganggap bahwa pemandangan yang dilihat dari candi ini terlihat indah. Candi Jawi adalah candi yang dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha kerajaan Singasari yang terletak di kaki Gunung Welirang, yang tepatnya di desa Candi Wates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 3 km dari pusat kota Pandaan. Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Prigebukan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemuja dan atau tempat peribadahan Buddha, tetapi sebenarnya merupakan tempat penharmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singasari, Kertanegara. Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singasari. Kedua candi ini adalah hubungan dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja Kertanegara. Arkadra selain candi, ada juga peninggalan kerajaan Singasari berupa arka, termasuk arka Drapala. Arka ini merupakan sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan Buddha. Bentuk berupa sebuah monster dengan ukuran yang sangat besar. Menurut penjaga situs, Arka Drapawala ini merupakan sebuah tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam wilayah kota raja dan peninggalan reruntuhan kerajaan Singosari. Arka ini sendiri dibangun dengan menggunakan material batu monolitik. Arka Ganesha juga jadi salah satu arka peninggalan kerajaan Singasari yang cukup dikenal. Arka ini berbentuk Ganesha yang dikenal sebagai sebuah patung manusia berkepala gajah dengan rambut yang disanggul ke atas menyerupai mahkota. 8. Arca Prajna Pramita. Arca Prajna Pramita termasuk salah satu peninggalan Singasari. Arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi yang ditemukan di reruntuhan Cungkup Putri dekat Candi Singasari. Diperkirakan bahwa bentuk arca ini merupakan perwujudan dari Kendedes, ratu pertama Singasari. 9. Arca Amogapasa. Arca Amogapasa merupakan sebuah patung batu paduka Amogapasa sebagai salah satu perwujudan Lokeswara. Sebagaimana disebutkan pada prasasti Padang Roco, arca ini merupakan hadiah dari Kartanegara Raja Singasari kepada Tribuwanaraja, Raja Melayu di Dharmasraya pada tahun 1286 Masehi. 10. Prasasti Singasari. Prasasti Singasari ini dibuat pada tahun 1351 Masehi dengan menggunakan aksara Jawa. Lokasi penemuan prasasti ini ada di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Prasasti ini sendiri dibuat untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Prasasti Singasari ini berisi tanggal serta penggambaran letak benda angkasa serta maksud dan arti dari prasasti ini.
11. Prasasti Wurare. Prasasti Wurare menjadi salah satu peninggalan Singasari yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bertanggal 21 November 1289. Prasasti ini dinamakan Prasasti Wurare karena merupakan sebuah peninggalan penobatan Arja Mahaksobhya di tempat yang disebut Wurare. Prasasti ini sendiri dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelambang bagi Raja Kartanegara yang dianggap telah mencapai derajat jina. Prasasti Wurare berbentuk 19 bait sajak dan tulisannya ditulis secara melingkar pada bagian bawah prasasti. Prasasti Manjustri merupakan sebuah manuskrip yang dibuat pada bagian belakang arca Manjustri. Prasasti ini dibuat tahun 1343 dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan Sanskerta. Awalnya prasasti ini ditempatkan di Candi Jago, namun sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama di atas Bodhisattva dengan 3 baris tulisan dan bagian kedua diukir di belakang patung dengan 7 baris tulisan. Isi prasasti Manjustri adalah tentang penempatan patung Manjustri oleh Aditya Warman pada tahun paling awal di Jina. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung merupakan sebuah piagam penganugerahan dan pengesahan untuk Desa Mula dan Desa Malurung yang diberikan kepada Pranaraja. Prasasti ini diterbitkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1255 Masehi atas perintah ayahnya Wisnu Wardana. Prasasti ini berbentuk lempengan tembaga yang ditemukan di dua waktu yang berbeda. Pada tahun 1975 di Kota Kediri, Jawa Timur, dan pada tahun 2001 di lapak penjual barang loak yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Museum lempengan ini sudah disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Singasari. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1293 Masehi. Prasasti ini memuat beberapa informasi. Salah satunya menyebutkan bahwa awalnya Kerajaan Singasari dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Prasasti ini juga memuat informasi bahwa Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara awalnya mendapat serangan dari tentara Kediri. Serangan terjadi ketika Kertanegara melewat ke Dharmasraya di Sumatera. Singasari yang sedang kosong pun porak-poranda akibat serangan Kediri. Prasasti Amoghapasa. Prasasti Amoghapasa merupakan prasasti yang tertulis pada bagian belakang stela patung batu yang disebut Paduka Amoghapasa. Pada tahun 1347, Aditya Warman menambah pahatan aksara pada bagian belakang patung tersebut untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya. Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. 16. Pemandian Suci. Pemandian Suci juga menjadi salah satu situs peninggalan yang diyakini berasal dari Kerajaan Singasari atau Kerajaan Majapahit. Situs ini berupa kolam atau petirtaan yang menjadi tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Nah, itulah macam-macam peninggalan Kerajaan Singasari, baik yang berupa candi, prasasti, arka, dan situs arkeologi lainnya, yang umumnya terletak di Kabupaten Malang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Semoga bisa menambah wawasan dan referensi sejarah. Selanjutnya, penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari. Penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari ironisnya terjadi pada masa kejayaannya di bawah Raja Kertanegara. Sang raja dan jajarannya yang lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa Tengah karena adanya pemberontakan oleh Jaya Katuang dari Kendiri. Salah satu wilayah terdekat kerajaan tersebut, pemberontakan tersebut yang berupaya membunuh Kertanegara dibantu oleh Arya Wiraraja yang dari Madura.
Serangan mereka hanya bisa dibentangkan dari utara, bukan dari selatan. Kertanegara pun berhasil dibunuh dan berakhirlah Singasari. Jayakatwang pun mendirikan kerajaan baru di Kendiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.